Perkenalkan, nama saya Asyifa Hidayatullah, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas A angkatan 2018. Di video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga, di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konseling Bowen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan konseling Bowenian. Ada berbagai macam terapi keluarga, di mana yang pertama yaitu intergenerasional, merupakan pandangan dari Bowen. Yang kedua struktural, yang merupakan pandangan dari Salvador Minuhin. Yang ketiga strategik, yang merupakan pandangan dari J. Haley. Dan yang terakhir yaitu eksperiental, yang merupakan pandangan dari Gestalt. Adapun pandangan Bowen, keluarga merupakan faktor penting bagi individu, di mana dalam pandangannya ia memiliki pandangan tentang family terapi versus family system terapi, di mana family terapi merupakan tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis, sedangkan family system terapi sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai sebuah sistem. Selanjutnya yaitu pendekatan Bowen, di mana pendekatan ini menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek dan nenek. Keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Selanjutnya yaitu konsep dasar Bowen, di mana terdapat 8 konsep dasar. Yang pertama yaitu differentiation of self atau pembedaan diri. Ini merupakan konsep di dalam maupun interpersonal diri individu. Aspek intrapsikik merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Orang yang mampu membedakannya adalah orang yang tidak dingin, di mana ia hanya berpikir dan tidak pernah merasa. Aspek intrapersonal, orang yang tidak mampu membedakan akan bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identiti otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Dalam proses pembedaan, di mana meningkatkan tanggung jawab pribadi. Konsep dasar yang kedua yaitu triangulasi atau segitiga. Semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga, di mana di dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Hubungan yang bersifat dinamis, ada siklus kedekatan, di mana segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Dalam hubungan, pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman atau sekutu. Kadangkala orang dekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Selanjutnya yaitu sistem emosional keluarga atau nuclear family, di mana menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Umumnya, hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Kebanyakan individu memiliki pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada masa penjajakan hubungan, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa yang akan datang. Konsep yang selanjutnya yaitu proses proyeksi keluarga, di mana pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga antara ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dengan anak.
Anak biasanya menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Misalnya, anak yang lahir cacat, anak ditentukan oleh jenis kelamin atau posisi penting dalam keluarga, orang tua yang memiliki pandangan negatif saat kehamilan, dan lain sebagainya. Perilaku menjadikan anak sebagai sasaran tersebut yang dimana disebut pengkambing hitaman. Dan hal tersebut sangat membahayakan stabilitas emosional serta kemampuan dari anak tersebut. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu emotional cutoff atau pemutusan secara emosional, di mana persepsi anak untuk memisahkan diri secara emosional. Setiap anak dalam keluarga mempunyai derajat keterikatan secara emosi yang kuat dan abadi dengan orang tuanya. Dalam pemutusan emosional biasanya pemutusan mudah dilakukan jika antara anak dengan orang tua tinggal dalam tempat yang jaraknya berdekatan. Sementara dengan anak yang tinggalnya berjauhan, pemutusan emosional ini menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Pemutusan hubungan secara emosional merupakan disfungsional yang terjadi di antara keluarga asli akibat keterikatan yang terjadi dengan pembentukan keluarga yang baru. Memelihara hubungan secara emosional dengan keluarga asal dapat mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga walaupun adanya sebuah perbedaan. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu proses transmisi multigenerasional, di mana suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lain merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan. Penting untuk dikaji pada keluarga, terutama perilaku keluarga dalam suatu generasi yang turun-menurun. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu sibling position. Suatu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil. Anak keberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga, serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Konsep dasar yang selanjutnya itu regresi sosial. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial seperti layaknya keluarga. Konsep regresi sosial membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan akibat krisis emosional, tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, serta penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, bertambahnya masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan konseling, di mana menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul, meningkatkan setiap partisipasi disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Metode standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah dengan terapis. Adapun peran terapeutik adalah sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antar anggota keluarga, membantu anggota keluarga mengembangkan hubungan satu-satu dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem, mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional, meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai individu selama mengikuti terapi. Adapun bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen, di mana yang pertama yaitu perubahan alamiah atau natural change, di mana perilaku manusia selalu berubah, di mana
Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila di dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Misalnya, Bu Ani apabila sakit kepala membuat ramuan daun-daunan yang ada di kebunnya, lalu meminumnya. Tetapi karena intensifikasi kebunnya, maka daun-daunan untuk obat tersebut terbabat habis diganti dengan tanam-tanaman untuk bahan makanan. Maka dengan tidak berpikir panjang lebar, Bu Ani berganti minum jamu cap jago yang dapat dibeli di warung. Yang kedua yaitu perubahan rencana atau plan change, di mana perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk-batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Yang ketiga yaitu kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, atau dalam hal berubah perilakunya. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha yang konkret dan positif. Adapun strategi pengubahan tingkah laku dalam pendekatan ini yaitu yang pertama, pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya tersebut. Yang kedua yaitu diskusi dan partisipasi, di mana cara ini adalah sebagai peningkatan cara yang kedua tersebut, di mana dalam memberikan informasi-informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam pendekatan Bowen. Yang pertama yaitu genogram. Genogram adalah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Genogram tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga mungkin menyarankan pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Sebuah genogram memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Dalam pandangannya, Magnusson dan Shaw menunjukkan genogram dapat digunakan untuk pasangan dan keluarga dengan hal-hal seperti keintiman, kesedihan, dan alkoholisme, dan untuk mengidentifikasi sumber daya dalam keluarga. Diagram serta genogram dapat melayani tujuan tertentu dalam terapi keluarga. Selanjutnya yaitu detriangulasi. Bila mungkin, Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung. Ketika berhadapan dengan masalah keluarga, ia sering melihat orang tua atau salah satu orang tua. Bowen kemudian mencoba dengan menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional, lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum, Bowen lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga, orang yang paling dibedakan sehingga orang yang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga. Selanjutnya yaitu
teknik hubungan orang perorangan. Pada tahapan ini meliputi penetapan hubungan satu lawan satu antara anggota keluarga secara individu. Sesi ini melibatkan antara suami istri dan terapis. Tujuan hubungan mereka adalah untuk memperbaiki self-differentiation anggota keluarga dan self-definition, sekaligus untuk memotivasi cara kognisi sebagai sebuah pandangan daripada dengan emosi seseorang. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik kembali ke rumah dan perbedaan self. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan konseling Bowen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.